Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faliska Salsabila dengan NIM 1249210127 dari kelas 24A jurusan Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis pengangguran di Indonesia. Total pengangguran di Indonesia mencapai menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Pengangguran tetap menjadi salah satu tantangan besar Indonesia. Meskipun ekonomi tumbuh, ribuan orang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan data moneter internasional atau IMF, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2%, menempatkan Indonesia di posisi pertama dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang besar, penciptaan lapangan kerja masih belum optimal. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, total jumlah pengangguran bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Menurut data BPS, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang dan angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Dari jumlah tersebut, yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang dan yang bukan bekerja sebanyak 63,74 juta orang. Secara rinci, di antara 145,77 juta orang yang bekerja terdapat pekerja penuh 96,48 juta orang, pekerja paruh waktu 37,62 juta orang, dan setengah pengangguran 11,67 juta orang. Dari angka 7,28 juta orang yang menganggur, terdapat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 sebesar 4,76%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. BPS juga mencatat dalam setahun terakhir terdapat tambahan 3,59 juta orang yang masuk ke pasar kerja. 3 lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar ada di perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Jumlah pengangguran berdasarkan wilayah, daerah perkotaan mencatat pengangguran yang lebih banyak ketimbang pedesaan. Adapun tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat sebesar 6,40% dari total penduduk, sementara pedesaan menyumbang 3,8%. Tingginya pengangguran di kota disebabkan beberapa faktor, salah satunya ketidaksesuaian jumlah lulusan jurusan pendidikan dengan jenis lapangan kerja yang tersedia di wilayah itu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kelompok umur muda menjadi kelompok yang paling tinggi penyumbang pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan mengatakan usia 15 hingga 19 tahun berkontribusi 25,7% dari total pengangguran. Usia 20 hingga 24 tahun menyumbang 16,35% pengangguran. Total keduanya mencatat 42,62%. Dapat kita lihat lebih rinci, lulusan SMK ternyata berkontribusi tinggi ke jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu 9,01%. Disusul SMA 7,05% dan SMP 4,78%. Sementara pengangguran lulusan diploma mencapai 4,33% dan lulusan sarjana berkontribusi 5,25%. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran ini. Yang pertama, ketimpangan pembangunan antar daerah. Wilayah yang tertinggal memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah maju. Yang kedua, bonus demografi usia muda yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Jumlah penduduk usia produktif yang besar justru dapat meningkatkan pengangguran jika tidak tersedia pekerjaan yang memadai.
Ketiga, kurangnya investasi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini membatasi penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor formal. Keempat, urbanisasi tanpa perencanaan yang matang. Perpindahan penduduk ke kota tidak selalu diikuti dengan ketersediaan pekerjaan, sehingga memicu pengangguran dan meningkatnya sektor informal. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi akibat krisis ekonomi seperti COVID-19 maupun ketidakstabilan usaha turut menambahkan jumlah pengangguran. Berbagai faktor ini menunjukkan bahwa penanganan pengangguran membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pemerataan pembangunan hingga penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan, meskipun terdapat penurunan tingkat pengangguran terbuka, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak agar permasalahan pengangguran dapat diatasi secara berkelanjutan.